Halo, good morning, small listeners. Di malam hari ini, saya William Darmawan kembali menyapa Anda. Kali ini dalam program Smart Motivation. Gimana libur lebaran Anda, small listeners? Menyenangkan? Berkumpul bersama dengan keluarga, kemudian juga masih menikmati liburan. Dan malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yang tentunya di mana Anda juga bisa berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Topik kita di malam hari ini adalah tentang the neural pathways. Nah, seperti apa neural pathways? Dan ini sebetulnya sudah bagian kedua. Jadi untuk Anda yang pernah mengikuti bagian pertama, nah kelanjutannya kita bahas di malam hari ini, smart listeners. Bersama dengan Bapak Eloy Zaluku. Halo, good morning Pak Eloy. Yes, ini sudah malam, tetap semangat malam, selamat malam, tapi yes, good morning, good morning, good morning, semangat pagi, Mas Bro William Darmawan. Gimana nih Pak Eloy, walaupun mungkin suasana masih santai-santai, tapi semangat untuk kita terus lebih baik itu harus tetap ditanamkan ya Pak Eloy ya. Sejak hari ini, sejak libur Lebaran ya Pak Eloy. Oh ya, harus Bro, dan yes, kita juga doakan ya sahabat-sahabat kita yang sedang perjalanan kembali ke Jakarta atau ke Hmm. kota-kota besar lainnya itu lancar dan sekali lagi kita siap untuk berkarya ya di tempat kerja kita masing-masing dan harusnya apa yang kita bahas malam ini akan menjadi modal baru nih untuk kita Mhm. mendapatkan hasil yang 10 kali lebih baik. Amin. Baik, dan sebenarnya sebelum kita membahas topik kita di malam hari ini, Neural Pathways, Anda bisa bergabung sekali lagi di WhatsApp di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Nah, kalau begitu, seperti apa sih mungkin Smart Listeners bisa di-highlight kembali nih Pak Eloy tentang bagaimana jalur saraf atau neural pathways itu katanya bisa membentuk kebiasaan baik atau buruk dan kita memilih jalur tersebut. Kita akan melakukan kebiasaan baik atau malah sebaliknya. Silakan Pak Eloy. Thank you, Mas William. Smart listeners dan sahabat TML, minggu lalu kita sudah mulai series ini ya. Dan saya ulang sedikit, neuroscience itu adalah ilmu saraf Hmm. yang mempelajari cara kerja otak. Nanti kita lihat mengapa ini kok penting banget untuk kita pelajarin bersama. Minggu lalu kita juga sudah sedikit membahas mengenai apa itu habit. Bicara mengenai suatu perilaku yang diulang dan ternyata itu kemudian menentukan kesuksesan atau justru kegagalan kita. Hmm. Minggu lalu juga kita bahas mengenai the triune brain, itu mengenai otak kita yang di dalam ilmu neuroscience terdiri dari tiga bagian, Hmm. yaitu neocortex yang digunakan untuk memikirkan, menganalisa, mengambil keputusan, melakukan suatu perencanaan, strategi di dalam kehidupan kita. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai limbic brain, yang mana emosi kita, perasaan-perasaan kita ada di bagian otak tersebut. Hmm. Dan kemudian ada yang disebut sebagai reptile brain, di mana di situ tergudangkanlah kebiasaan-kebiasaan kita, baik ataupun buruk. Jadi itu yang minggu lalu kita sudah bahas dan malam ini kita akan lebih banyak berbicara mengenai habit dan kemudian kenapa kita perlu membahas mengenai cara kerja otak dan neural pathways ini sebetulnya prosesnya bagaimana sehingga kemudian muncullah yang disebut sebagai kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Sementara seperti itu, Mas Ya, William. kalau gitu mungkin pertanyaannya adalah kenapa seseorang itu melakukan apa yang dia lakukan secara berulang? Misalnya aja punya habit atau kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Misalnya males gitu, tapi Hmm, hmm. dilakukan berulang. Nah, ini mungkin bagaimana alasannya Pak Eloy? Ya, ya. Jadi diulang karena sudah menjadi kebiasaan kan ya. Dan
di buku saya sebelumnya juga saya sempat menjelaskan, dan termasuk di training-training motivasi atau training-training untuk para sales dan kepemimpinan, saya biasanya menjelaskan kenapa kemudian kebiasaan ini timbul, muncul, tercipta, terbentuk. Itu ada hubungannya sebenarnya dengan yang disebut dengan self-identity, Mas William. Self-identity artinya adalah cara seseorang memandang dirinya. Cara seseorang memandang dirinya. Jadi bagi seseorang yang malas tadi, itu nggak muncul tiba-tiba jadi pemalas loh. Anak kecil itu nggak ada yang malas, Mas William. Betul. Anak kecil itu di mana-mana aktif, manjat sana, manjat sini. Itu mesti dipaksa tidur tuh sama mama, sama mbak, sama bapaknya. Biasanya begitu. Jadi yang namanya malas itu adalah hasil dari pembiasaan. Ya kan ya? Sehingga seseorang kalau sudah kuliah atau bekerja, lalu menjadi malas. Malas itu sebetulnya efek dari cara pandang seseorang terhadap dirinya. Kalau dia memandang dirinya sebagai orang yang rajin, orang yang disiplin, orang yang selalu tepat waktu, nggak mungkin malas dia. Maka Mas William, biasanya kalau perusahaan mengundang kami untuk memberikan training, let's say untuk memotivasi tim penjualan, maka klien biasanya mengatakan begini, Pak Eloy, ini ya kita mau memberikan awarding night, kita memberikan award pada awarding night atau malam penghargaan 3 bulan dari sekarang. Nah, kita pingin dong Pak Eloy nge-boosting nih semangat orang-orang sales kita ya, supaya di 3 bulan yang akan datang yang dapat penghargaan itu jangan si A, B, C, D lagi. Tiap tahun dia lagi yang dapat penghargaannya. Oh, jadi gimana Bu? Gimana Pak? Ya mesti XYZ dong, orang lain lagi. Nah, biasanya kita bilang, oh ya bisa Pak. Lalu kemudian kita diskusi dan saya jujur sampaikan kepada klien. Pak, si A, B, C, D mendapatkan penghargaan itu karena karena kebiasaannya berbeda dengan kebiasaan tim sales yang lain yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Lalu mereka bertanya, lah itu gimana ya supaya kebiasaan mereka itu yang tidak pernah mendapatkan penghargaan itu bisa seperti A, B, C, D tadi. Lalu saya mengatakan begini, caranya adalah identitasnya dia, cara pandang mereka terhadap diri sendiri mesti berubah dulu. Lah, kemudian disitulah kita berdiskusi dan kemudian kita siapkan materi presentasi. Dan itu yang malam hari ini kita mau bicarakan lebih detail, Mas William. Karena pertanyaannya oke, yang namanya cara pandang terhadap diri sendiri. Dan itu bukan hanya dalam urusan dengan tim sales, Mas William. Politisi juga begitu. Politisi yang hebat, cara pandangnya tentang dirinya pasti berbeda dengan cara pandang politisi yang biasa-biasa saja. Konsultan yang hebat, seorang announcer yang hebat, seorang atlet yang hebat, seorang guru yang hebat, itu cara pandang terhadap dirinya dia, itu pasti hebat. Makanya dia kebiasaannya menjadi hebat dan hasilnya menjadi hebat. Nah, malam hari ini, neural pathways, jalur saraf itu ternyata menentukan identitas seseorang atau menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya. Kira-kira seperti itu. Baik. Sangat menarik di awal diskusi kita pada malam hari ini, smart listeners. Anda bisa memberikan pendapat ya di 0812 11 12 959 atau punya pertanyaan juga boleh. Dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi.
neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20 sampai 21 September dan 27 sampai 28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Teocentric Motivator. Anda masih mendengarkan Smart Motivation, Anda yang mendengarkan kami di 10 kota dan dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung di YouTube channel Smart FM juga pada malam hari ini. Topik kita adalah bagaimana jalur saraf atau neural pathways. Nah, ini sangat menarik ya, ternyata kebiasaan adalah ketika kita telah melakukan sesuatu itu berkali-kali, sehingga tubuh kita tuh tahu ya bagaimana melakukannya ya. Nah, kalau begitu, apakah kualitas kerja dan kepemimpinan seorang itu juga cermin langsung dari kebiasaannya, Pak Eloy? Nah, ini mungkin pertanyaan dari banyak smart listeners. Exactly, benar banget Mas William. Justru itulah kemudian yang menjadi alasan utama mengapa kemudian pembahasan habits atau kebiasaan itu salah satu obsesi terdalam saya. Dan memang itu masuk di dalam pembahasan TML, Theocentric Motivation and Leadership, dan juga di dalam pengajaran-pengajaran Sales Warrior dan Leadership Habits ya. Saya bahkan ya menyimpulkan di buku saya sebelumnya itu bahwa kualitas kerja dan kepemimpinan seseorang ya tadi itu merupakan cerminan langsung dari kualitas kebiasaannya, Mas William. Nah, konsekuensinya berarti jika menginginkan kepemimpinan yang efektif atau perilaku individu yang lebih efektif, lebih produktif, maka harus dimulai dari transformasi kebiasaan hariannya dulu dong. Kan? Karena tadi kebiasaan harian seseorang itu menentukan produktivitas kerjanya atau efektivitas kepemimpinannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau mentransformasi kebiasaan seorang individu atau seorang pemimpin, dimulainya dari mana? Maka secara garis besarnya dimulainya dari dua hal, Mas William. Yang pertama, transformasi hati nurani. Nah, kalau transformasi hati nurani, saya kan sebagai Theocentric Motivator nih, Mas William. Jadi memang selalu membahasnya tuh dari dua sisi ini, dari dua hal ini. Yang pertama adalah hati nurani. Itu berarti yang mengerjakan transformasi tersebut adalah Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Itulah basis dari pengajaran teosentris. Tuhan mentransformasi hati manusia karena Tuhan mengasihi umatnya. Tetapi kemudian hati yang sudah ditransformasi tadi tidak cukup, Mas William. Harus dilanjutkan dengan transformasi pikiran. Yang mana itulah inti dari motivasi. Itulah inti dari neuroscience yang sedang kita bahas ini. Karena banyak orang-orang yang secara spiritualnya baik. Mereka mau hidup jujur. Mereka mau berbuat baik. Tapi tidak cukup. Ya toh? Kalau kemudian neural pathways-nya, informasi yang masuk adalah, contoh saja, dia itu kok bawaannya nggak percaya diri ya. Kan ada, Mas William, orang yang spiritualnya baik. Dia itu mau hidup jujur. Tapi dari sisi self-confidence-nya itu rendah sekali. Oke. Ya kan? Ya iya dong, orang yang jujur. Lalu kemudian menjadi seorang tim penjualan. Dia melakukan menelpon ya toh, calon nasabahnya misalnya. Apalagi kalau bertemu dengan calon nasabahnya. Bawaannya itu selalu saja takut ditolak, ya kan?
selalu saja nanti kalau gagal bagaimana? Lah itu adanya bukan lagi di urusan hati nurani, itu adanya urusan di dalam pikiran. Nah, jadi dua-duanya harus kemudian bertransformasi. Oke. Nah, tapi sedikit lagi ada juga orang yang secara pikiran neural pathways-nya bagus, dia percaya diri banget, tapi hati nuraninya nggak pernah juga kemudian ada sentuhan spiritual. Nah, ini juga kemudian nanti kita lihat secara karir bagus, secara materinya bagus, tapi ternyata dia nggak pernah juga mendapatkan sukacita yang sejati. Kemudian yang dilakukan adalah flexing. Sudah punya banyak mobil mewah, rumah mewah, tapi kok merasa kok hidup gua nggak, rasanya kok nggak ada ketenangan ya, kok hampa ya, karena itu ada urusannya dengan hati nurani. Maksudnya apa? Blaise Pascal tuh pernah mengatakan kalimat yang indah sekali. Blaise Pascal tuh seorang filsuf mengatakan begini. Di dalam hati setiap manusia ada satu ruangan yang kosong. Dan ruangan kosong itu nggak bisa diisi dengan mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan keliling dunia setiap liburan. Nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena ruangan itu diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta dan hanya bisa diisi oleh Tuhan Sang Pencipta saja. Makanya kenapa kemudian TML itu mesti mengintegrasikan keduanya. Nah, tetapi Neuroscience of Habits fokusnya bicara mengenai pikiran ini. Demikian, Mas William. Fokus kepada pikiran. Nah, kalau gitu mungkin Smart Listeners ingin tahu juga nih, sebetulnya apa itu mind atau mungkin definisi pikiran gitu ya, Pak Eloy? Oh, keren banget. Mas William, saya pun bisa dikatakan ya, setelah 20 tahun lebih. Jadi saya mulai memikirkan ini tahun 2000, berarti 24 tahun yang lalu. Saya memulai perjalanan saya memikirkan mengenai TML, Theocentric Motivation and Leadership, dan di dalamnya termasuk motivasi dan neuroscience. Setelah 20 tahun lebih, saya tuh baru mulai ngerti bedanya antara brain dengan mindset. Oke. Kan kita sering mendengar mindsetnya bro, mesti positif. Ya, bahkan ketika perusahaan mengundang kami memberikan training. Lalu ketika TNA kami berikan training need analysis, mereka mengatakan begini, kita pingin Pak, kita punya karyawan, kita punya para manajer, itu mindsetnya positif. Pertanyaannya, mindset itu apa? Bedanya mind pikiran dengan brain otak itu apa? Maka neuroscience memberikan jawabannya, Mas William, ya kan? Neuroscience mengatakan begini, ya, mind is the brain in action, atau mind is the brain at work, atau mind is what the brain does. Artinya, smart listeners, pikiran adalah otak yang sedang beraksi. Pikiran adalah otak yang sedang bekerja. Pikiran adalah apa yang otak lakukan. Jadi, otak itu ada organnya, akan kelihatan. Kita gampang cari di Google saja, the brain of human. Kelihatan kan, ada bendanya. Ada bentuknya. Ada bentuknya. Lah, tapi yang namanya mindset. Mind adalah pikiran, set adalah pola. Nah, pola pikir adalah hasil dari pikiran, hasil dari otak yang sedang bekerja. Jadi kalau otak itu bekerjanya negatif, maka pola pikirnya menjadi negatif. Sebaliknya, kalau otak bekerjanya positif, maka hasilnya adalah pola pikir positif. Maka misalnya kita tahu kan, satu pemahaman yang sangat terkenal dari Profesor Carol Dweck misalnya, mengenai growth mindset dan fixed mindset. Nah, yang namanya growth mindset, itu orang-orang yang ketika menghadapi satu tantangan, satu rintangan, satu perubahan, dia itu bukannya lari, dia rangkul dan dia bilang, perubahan ini, tantangan ini akan menjadikan saya menjadi lebih baik, jadi ayo kita berlatih. Itu growth mindset. Ya toh? Kalau fixed mindset,
ketika ada tantangan, ada kesulitan, justru dia akan mengatakan, wah ini nggak bisa, saya nggak bisa melakukan begini nih. Lalu dia menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan perusahaan, menyalahkan pasangannya mungkin, lalu dia kemudian lari dan meninggalkan semua itu. Nah, pertanyaannya Mas William, kok ada orang yang growth mindset, ada yang fixed mindset sih? Neuroscience jelaskan. Neuroscience mengatakan, oh ya iya, yang namanya growth mindset, cara kerja otaknya itu, ya positif. Pertanyaannya, kok bisa positif sih? Dia punya referensi yang positif. Dari mana datangnya referensi positif? Itu namanya neural pathways. Jalur. Ada saraf-saraf yang terbentuk di dalam otak yang adalah growth mindset, dan ada saraf-saraf yang terbentuk di dalam otak yang adalah pikiran adalah negatif yang fix. Dan itu malam ini kita mau bicara mengenai, oh kalau begitu bagaimana selanjutnya? Itu menarik sekali Mas. Nah, sebelum jeda nih, mungkin banyak smart listeners juga yang bertanya ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan referensi yang positif itu? Apa dengan caranya membaca-baca buku motivasi, atau mungkin bergaul dengan orang-orang yang positif, atau mungkin dari edukasi atau pendidikan? Mungkin bisa di-highlight beberapa menit nih Pak Eloy sebelum kita jeda, sebelum nanti saya lanjutkan. Man, this is good. I love talking about this, man. Yes, jadi kita itu kan punya namanya panca indera ya, Mas William, ya kan? Nah, panca indera itu tentu saja salah satunya mata. Jadi apa yang kita lihat itu menjadi referensi di dalam otak kita. Makanya kan kita sering sekali mendengar anak-anak usia 0 sampai 8 tahun itu harus dijaga tuh Mas. Nontonnya jangan sembarangan. Itu yang disebut sebagai golden age kan. Kenapa? Karena di dalam otak kita ini menurut para neuroscientist itu usia sampai 8 tahun. Kita punya namanya critical mind, itu masih belum aktif. Critical mind itu pikiran kritis. Artinya, sampai usia 8 tahun, apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar, ya tahu, apa yang dibaca, itu dianggap sebagai kebenaran. Dan karena pikiran kritis yang masih sangat lemah, semua informasi referensi itu langsung masuk kepada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini ternyata itulah gudangnya kebiasaan, ya kan ya? Maka ketika nanti dia sudah usia 30 tahun, apalagi 35 tahun, salah satu guru neuroscience, Joe Dispenza, mengatakan 95% dari tindakan kita setiap hari, bahkan cara kita berpikir setiap hari, 95% ditentukan oleh apa yang ada di pikiran bawah sadar yang disebut sebagai kebiasaan. Gitu, Mas William. Baik. Semakin seru diskusi kita pada malam hari ini, Smart Listeners. Kalau punya pertanyaan atau tanggapan, silakan di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Masih ada 30 menit ke depan diskusi kita, tetaplah bersama kami. The spirit of sales warrior, customer-centric selling, and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 16 sampai dengan 18 Mei 2024, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstone Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu.
Kita masih dalam Smart Motivation, Smart Listeners, bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Seperti yang tadi disampaikan, apa yang kita lihat, terutama yang berkaitan dengan panca indera, yang kita rasakan, kita dengar, itu menjadi referensi kita ya ke depannya. Jadi sebetulnya kita juga perlu memilih ya, terutama untuk putra-putri kita nih, sebagai bekal, apa yang mungkin mereka tonton, mereka dengar, dan mereka baca. Karena itu bisa menyerap ke alam bawah sadar mereka. Nah, ini mungkin agak sedikit parenting, Pak Eloy, tapi ini memang sangat berpengaruh ya, Pak Eloy. Oh, banget, banget. Dan ya khususnya ya di era sekarang, Mas William, Hmm. di mana anak-anak kita ya itu mengkonsumsi begitu banyak yang saya sebutkannya itu noise ya di media sosial mereka. Dan ketika orang tua kemudian juga begitu sibuk. Kenapa sibuk? Ya karena bisa jadi kebiasaan orang tua juga ya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kan kita ya kita nggak usah menunjuk jari lah. Kita sendiri di usia seperti ini pun, kalau tidak hati-hati, itu setiap 5 detik, 10 detik saja, tangan ini nih udah kemudian bawaannya ngambil gadget dan buka kan. Ya. Makanya Joe Dispenza itu bagus sekali ketika dia menjelaskan mengenai kebiasaan itu apa sih. Dari sisi neuroscience. Beliau mengatakan kebiasaan itu ketika tubuh sudah lebih pandai dalam melakukan suatu kegiatan dibandingkan pikiran sadar kita. Jadi tubuh lebih pintar daripada pikiran sadar kita. Maksudnya apa? Ketika seseorang punya kebiasaan berolahraga, maka yang menagih olahraga itu adalah tubuh, Mas. Betul. Ya toh? Tidak butuh lagi pemicu. Pemicu itu misalnya, kan ya saya yang belum betul-betul punya kebiasaan olahraga seperti para atlet itu menunggu sampai badan gua kayaknya udah mulai ngilu-ngilu nih, udah mulai nggak enak nih ya. Udah mulai gemukan gitu ya. Gemukan nih, ya kan. Ya udah olahraga deh. Kalau sudah jadi kebiasaan, nggak membutuhkan pemicu itu, Thomas. Betul. Enggak. Yang menagih itu adalah tubuh. Tubuh itu yang mengatakan, ayo olahraga. Sama, mohon maaf nih, dengan teman-teman perokok berat, ya toh. Itu juga tidak membutuhkan harus makan dulu, ya toh, atau harus bergaul, ngobrol dulu, asik dengan teman-teman perokok, baru ngerokok. Nggak membutuhkan toh. Ya, tubuh yang menagih. Ini udah jam 9, waktunya ngerokok, misalnya gitu ya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan bahwa ya kita harus hati-hati sekali dengan kebiasaan ini. Demikian, Mas. Nah, kalau gitu mungkin Smart Listeners juga banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Kira-kira kenapa sih kita tuh perlu mempelajari cara kerja otak, Pak Eloy? Bukannya otak ini memang secara otomatis sudah bekerja gitu ya. Tapi ternyata kita juga ternyata perlu nih mengetahui, mempelajari cara kerjanya. Oh man, this is again beautiful. Dan Mas Willem, ini adalah topik-topik yang aku suka banget. Dan saya kira ya, mungkin sampai 90% orang di luar sana, yaitu 9 dari 10. 9 dari 10 orang di luar sana itu belum betul-betul secara sengaja mempelajari tentang cara kerja otak ini. Ya. Padahal ya, ada pertempuran, ada peperangan yang sedang terjadi, Mas William. Dan itu bukan perang antara Rusia dan Ukraina. Bukan perang antara Israel dan Hamas. Bukan perang yang sekarang antara Israel, Iran. No, ini bukan itu. Bahkan bukan tentang memperebutkan sumber daya alam. Bukan. Tetapi ini adalah peperangan yang terjadi di dalam diri setiap orang. Dan itu terjadi di dalam otak dan pikiran kita. Nah, smart listeners, mohon dengarkan baik-baik ya. Karena
Kalau smart listeners dan sahabat TML bisa betul-betul memahami pentingnya kalimat berikut, itu berarti kami berhasil untuk membujuk Anda untuk kemudian serius mempelajari tentang cara kerja otak ini. Ini kalimatnya. Sebagian besar pertempuran hidup dimenangkan atau dikalahkan di dalam pikiran. Yes. Ya. Dan hidup Anda, smart listeners, dan hidup saya, hidup kita semua itu bergerak ke arah pemikiran terkuat kita. Jadi, jika Anda tidak mengendalikan apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan apa yang Anda lakukan. Wah, ini keren banget, men. Jika Anda tidak bisa mengendalikan apa yang Anda pikirkan, maka Anda tidak bisa mengendalikan apa yang Anda lakukan. Ya, padahal semua hasil yang kita raih dalam hidup ditentukan oleh apa yang kita lakukan, loh. Nah, kalau yang kita lakukan sendiri tidak bisa kita kendalikan, gara-gara kita tidak mengendalikan pikiran kita, ini kan berarti mempelajari cara kerja otak itu penting sekali. Dan salah satu di dalamnya adalah the neural pathways tadi, jalur saraf itu. Itu jawaban saya, Mas William. Jadi setiap kali kita memikirkan suatu hal, jadi sebetulnya kita juga menciptakan jalur atau pola pikir baru gitu ya. Akhirnya gitu sih Pak Eloy. Yes. Jadi di dalam otak kita ini, bahkan smart listeners bisa dengan mudah cari di YouTube lah ya, how brain works. Bagaimana neuron-neuron itu, sel-sel itu begitu aktif bekerja. Nah, saya kasih contoh. Ketika Mas William memikirkan mengenai satu ide, contoh, bagaimana mengendarai sepeda motor, contoh aja. Katakanlah memang belum punya pengalaman mengendarai sepeda motor sebelumnya. Nah, sekarang muncul pemikiran oke, saya mau belajar mengendarai sepeda motor. Nah, itu ya para peneliti itu dengan teknologi yang ada, itu di dalam otak kita itu mulai saraf-saraf neuron-neuron itu mulai menyatu, dan kemudian membentuk satu saraf baru tentang mengendarai sepeda motor. Nah, kalau satu kali Mas William memikirkan mengenai berkendara sepeda motor, itu sarafnya masih tipis sekali. Betul. Tetapi kalau kemudian besok hari memikirkan lagi mengenai cara mengendarai sepeda motor, apalagi betul-betul praktik bagaimana mengendarai sepeda motor. Kemudian ternyata jatuh sedikit, lalu bangun lagi, mengendarai sepeda motor lagi. Maka saraf itu kemudian membentuk sebuah pola, membentuk sebuah program tentang apa? Tentang cara mengendarai sepeda motor. Jadi di dalam pikiran kita ini ada miliaran neuron, miliaran saraf-saraf ini, dan saraf-saraf itu, sel-sel itu kemudian begitu aktif setiap kali kita memikirkan ide tertentu. Tadi contoh mengenai sepeda motor. Misalnya mengenai bagaimana cara mencapai target penjualan. Wah, dia bikin neuron-neuron. Bagaimana presentasi di depan publik. Bagaimana menjadi suami atau istri yang lebih baik. Bagaimana mengasihi, bagaimana menolong. Termasuk bagaimana untuk mendapatkan uang triliunan, apapun caranya. Nah, cara korupsi misalnya. Jadi sebetulnya kalau sudah ada niat, otak itu bisa menemukan caranya, Mas. Dan semakin banyak, semakin sering kita memikirkan mengenai ide tersebut, apalagi ngobrol, bergabung dengan satu lingkungan tertentu, untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Termasuk misalnya pencucian uang, money laundry, korupsi, nepotisme, mau 271 triliun mau ngomong money, I don't know. Itu otak itu bisa menemukan caranya. Semakin sering dipikirkan, semakin sering diulang, maka sarafnya semakin menebal dan semakin mudah untuk dia lakukan. Demikian. Sudah dapat poinnya ya. Jadi saraf kita seperti membuka atau membuat jalur baru ya, di mana jalur tersebut akan semakin besar dan akhirnya
terjadi ya Pak Eloy ya, dengan apa yang mungkin dari awal kita pikirin, mungkin dari kecil akhirnya menjadi sampai terjadi kenyataan gitu ya Pak Eloy. Absolutely. Nih, sama listeners, saya berikan contoh sederhana ya. Imajinasikan, bayangkan di belakang rumah ya, sama listeners, itu ada hutan. Contoh saja, contoh. Lalu kemudian antara rumah Anda dengan hutan itu nggak ada jalurnya. Berarti masih pohon-pohon besar kan? Masih ada rumput-rumput, seluk belukar kan? Nah, lalu kemudian Anda mau masuk ke dalam hutan itu. Apa yang Anda lakukan? Anda ambil alat peralatan Anda, kampak atau apapun yang Anda butuhkan untuk menebang tangkul, ya toh? Anda tebang-tebangin itu rumput-rumput, ya pohon-pohon. Nah, hari pertama Anda melakukannya, itu jalurnya masih seluk belukar kan. Ya, tapi besok hari Anda datang lagi melewati jalur itu, besok harinya lewatin jalur itu, setelah 10 kali, setelah 100 kali Anda melewati jalur yang sama, bisa kebayangkan, itu jalur itu semakin mulus toh. Betul. Itulah yang terjadi di dalam otak kita, itulah yang disebut sebagai neural pathways. Ada jalurnya sudah terbentuk. Semakin sering dilalui, semakin mulus, semakin menebal, semakin besar jalurnya, dan Anda bahkan tidak perlu lagi, bahkan nih, tutup mata aja, Anda bisa melewati jalur itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Demikian, Mas William. Sudah dapat poinnya semua listeners, dan ini tentunya satu tips yang sangat luar biasa, bermanfaat ya untuk segala kehidupan kita ya, baik dari dunia profesional atau juga kehidupan kita sehari-hari. Masih ada satu sesi lagi, sekaligus nanti juga akan saya bacakan pertanyaan yang masuk, tetaplah bersama kami. Masih bersama dengan Bapak Eloy Zaluku dalam Smart Motivation. Sudah ada beberapa respon yang masuk di WhatsApp kami, Pak Eloy. Saya bacakan ya. Waktunya keburu habis. Dari Bapak Lukas di Banjarmasin. Saya seorang pebisnis dan pengusaha properti di kota Banjarmasin, katanya. Yang saya hadapi saat ini adalah saya sulit banget untuk bangun lebih awal atau bangun pagi. Padahal banyak pekerjaan yang sebetulnya sudah bisa diselesaikan. So far saya itu bangun di atas jam 11 siang, padahal sudah punya anak juga loh. Dia sambil kasih emoticon senyum ya. Nah ini gimana nih Pak Eloy pendapatnya? Nih Pak Lukas sebenarnya curhat, tapi ini juga kaitannya dengan kebiasaan yang sebetulnya bisa diubah atau bagaimana? Absolutely. Yes, Pak Lukas, terima kasih Pak atas responnya. Maka pelan-pelan ya Pak. Nih, Bapak tadi sudah menyampaikan kebiasaannya adalah bangun siang. Oke. Nah, saya sampaikan bahwa kebiasaan bangun siang itu tidak datang tiba-tiba. Itu hasil dari namanya self-identity atau self-concept. Artinya apa itu? Cara Anda memandang diri, cara Anda melihat diri. Jadi kalau Pak Lukas mau berubah dari bangun siang menjadi bangun pagi, yang Bapak lakukan adalah ubah dulu cara Anda memandang diri. Jadi mulai sekarang Pak Lukas ngomong pada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang bangun pagi. Saya orang rajin. Itu dulu. Ya, jadi mulai dari self-talk dengan mengatakan saya orang rajin. Saya pribadi yang rajin. Rajin itu bangunnya sebelum jam 6 pagi. Nah, itu neural pathways. Ketika Anda mengatakan saya ini orang rajin, saya Lukas orang rajin, di dalam otak itu kemudian sel-sel itu kemudian aktif sekali. Di dalam otak yang selama ini hadir adalah saya Lukas bangunnya siang. Itu udah tebal banget Pak jalurnya. Jalurnya udah mulus banget. Dan ingat Pak, ketika nanti Pak Lukas mengatakan, oke Eloy, Pak Eloy, saya akan ikuti nasihatnya. Jadi mulai sekarang saya ngomong pada diri sendiri,
saya Lukas orang rajin, bangunnya pagi sebelum jam 6, karena jalur yang lama sudah sangat tebal, jalur lama itu pertama-tama akan menolak jalur baru tadi. Jadi bukan berarti besok pagi langsung Bapak bangun pagi. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau Anda belum berhasil besok pagi, jangan putus asa dan ngomong begini, oh ini yang diajarin Coach Eloy salah nih. Enggak, bukan gitu bro, enggak begitu. Karena memang kita itu melawan manusia lama. Kita melawan manusia atau kebiasaan lama. Makanya orang-orang mengatakan itu pengulangan Pak, diulang, sehingga nanti akar-akar dari neuron saraf-saraf yang malas tadi itu kemudian lama-lama akan mulai tercabut dan Anda kemudian mulai bangun, mungkin tadinya bangun jam 11, Anda menginginkan jam 6, sekarang ternyata besok bangunnya jam 9. Terus saja Pak, lama-lama jam 7. Terus saja Pak, lama-lama mulai jam 6. Dan ketika itu terjadi, Anda akan terkaget-kaget. Wah, ternyata aku bisa. Itu yang bisa dilakukan dulu, ubah identitas dirinya. Ngomong pada diri sendiri, aku bernama Lukas, aku orang rajin, suami yang rajin, ayah yang rajin, pengusaha yang rajin, agen properti yang rajin, dan aku bangun sebelum jam 6 pagi. Ulang terus. Nanti kebiasaan baru akan terbentuk. Demikian. Semoga bermanfaat ya Bapak Lukas ya. Bisa bangun lebih awal ya dengan self-talk tadi salah satunya. Tips yang disampaikan oleh Pak Eloy ya. Satu lagi saya sapa dari Mbak Tamara di Bandung. Dia bilang seberapa besar pengaruh teman-teman dan lingkungan dalam kehidupan ini yang kaitannya juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Nah, ini bagus di pertanyaannya. Eloy, bagaimana dari Mbak Tamara ya? Ini pengaruh teman-teman katanya. Bagus banget. Ini saya bicara dari pengalaman pribadi, oke? Saya waktu di Melbourne dari tahun 96 sampai tahun 2001, 2 tahun pertama saya jatuh dalam dunia narkoba. Oke? Tahun 97 itu saya hampir mati overdosis dan juga akhir tahun 97 saya memutuskan untuk bunuh diri. Saya tidak jadi mati, justru menjadi turning point. Saya menjadi pribadi yang seperti sekarang. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya saya masuk dalam dunia gelap seperti itu? Itu dimulai dari Jakarta. Ketika saya SMA di Jakarta, saya kemudian mulai mengenal rokok dan saya mulai mengenal ganja. Dari mana saya mengenal semua ini? Pergaulan. Makanya ada satu kalimat yang mengatakan begini, kebiasaan baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Atau dengan kalimat lain, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagi kita yang sudah punya anak, itu tahu banget. Kenapa sih kita itu ya, pingin tahu gitu loh, anak gua tuh lagi main dengan siapa sih? Itu kalau lagi outing, lagi pergi gitu, atau lagi ngobrol, itu dia ngobrol dengan teman yang karakternya kayak gimana sih? Kenapa kok kita pengen tahu? Kenapa kok kita khawatir banget kalau teman anak kita ini adalah anak-anak yang ternyata tidak punya values, nilai-nilai hidup, prinsip hidup yang baik? Karena kita tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Mas William, saya mengembangkan theocentric motivation and leadership. Yang mana theocentric itu salah satunya integritas penting sekali. Kejujuran penting sekali. Termasuk di dalam bisnis. Saya nggak bisa kebayang. Apakah saya bisa menjaga etika bisnis kami yang tidak mau menerima project dengan kickback. Harus markup 20-30%. Dari tahun 2005 sampai saat ini. Kalau kami mau memainkan permainan itu, saya sekarang tidak sedang berada di sini kali Mas. Karena duitnya banyak banget kalau kita mau memainkan permainan itu. Saya tidak bisa membayangkan diri saya bisa mempertahankan integritas ini. Kalau teman-teman saya adalah orang-orang yang bermain under the table. Yang bermain dengan, ya yang penting bisnis bro. Apapun caranya. Yang penting itu adalah lu punya mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan
Itu yang paling penting, apapun caranya. Jadi saya setuju sekali bahwa pergaulan itu sangat menentukan kebiasaan kita. Demikian. So, kita perlu menyeleksi pertemanan kita, pergaulan kita ya, karena itu bisa berpengaruh banget ya ke cara pandang diri kita juga ya Pak Eloy. Absolutely. Dan itu saya tarik kembali kepada self-identity tadi. Tadi kalau nggak salah Ibu Tamara yang bertanya ya. Ya, dari Bandung. Oke. Ibu Tamara, kita itu sebelum bisa memilih siapa teman pergaulan kita, itu harus dimulai dulu dari namanya adalah self-identity kita. Kita punya values yang kalau saya membantu ya para pemimpin, kan saya menuliskan buku sebelumnya itu Leadership Habits. Untuk membangun kebiasaan, setiap individu mesti menentukan dulu, who am I? Aku ini siapa? Dan mau menjadi pribadi, mau menjadi suami, mau menjadi istri, mau menjadi pemimpin seperti apa. Nah, seperti apa itu disebut sebagai values. Maka di dalam kepemimpinan secara cepat, Mas William, ada dua sisi. Kepemimpinan itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah values driven leadership. Artinya, kepemimpinan yang didasari atau didorong oleh prinsip nilai. Baru yang berikutnya, namanya adalah results based leadership. Artinya, kepemimpinan yang didasarkan, diukur, dan didorong berdasarkan hasil. Now, di dalam dunia bisnis, biasanya yang paling dikedepankan itu apa? Hasil. Jadi bayangkan kalau seseorang menjalani hidup sejak kecil, lalu bekerja, berkeluarga, berbisnis, pikirannya yang penting hasil. Maka orang-orang ini biasanya akan sangat mudah jatuh di dalam tipu-tipu, dan teman-teman mereka akhirnya siapa pergaulannya? Ya orang yang demen tipu-tipu. Maka biasanya saya mengusulkan sebelum yang namanya results, yang mana penting banget namanya di dalam dunia bisnis, kita harus bayar karyawan, kita harus mengembangkan bisnis dengan pakai apa? Ya pakai uang. Tetapi sebelum result, semua orang tuh harus mulainya dari prinsip nilai dulu. Maka Ibu Tamara, kalau saya bertanya kepada Ibu Tamara, what is your values of life? Ibu, Anda itu menjalani keseharian, prinsip nilai yang dipegang itu apa? Itu harus ditentukan dulu. Kalau satu contoh, Anda mengatakan prinsip nilaiku adalah integritas. Maka I guarantee you, saya jamin, Anda itu ketika bergaul, itu sudah ada namanya radar. Ketika teman-teman itu terdengar dan terlihat tidak berintegritas, secara otomatis Anda akan mulai menjauh. Kenapa? Karena di dalam neuron-neuron otak kita, neural pathways-nya itu sudah muncul jalur. Jalurnya adalah, aku ini orang berintegritas. Sehingga ketika bergaul dengan orang yang kurang berintegritas, automatically Anda kemudian akan menjauh. Sebaliknya, kalau Anda kemudian menghalalkan segala cara, maka ketika bergaul dengan orang-orang yang kelihatannya menjaga integritasnya, secara sadar atau tidak sadar, Anda juga akan menjauh. Kenapa? Karena neural pathways-nya, jalurnya sudah terbentuk sebagai orang yang tidak menjaga integritas. Seperti itu, Mas William. Semoga terjawab dan mendapat inspirasi ya Ibu Tamara di Bandung. Pak Eloy, masih ada 1 menit terakhir. Kepada Smart Listeners, apa yang disampaikan terkait dengan topik kita pada malam hari ini? The Neural Pathway, silakan. Terima kasih Mas William, Smart Listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Ingatlah bahwa pikiran adalah medan pertempuran. Sebagian besar pertempuran hidup dimenangkan atau dikalahkan di dalam pikiran. Dan hidup Anda selalu bergerak ke arah pikiran terkuat Anda. Karena itu jika Anda tidak mengendalikan pikiran Anda dengan baik, Anda juga tidak bisa mengendalikan perilaku Anda dengan baik. Yang mana perilaku itu menghasilkan apapun dan itu berakhir pada kebiasaan. Karena itu pastikan neural pathways, pikiran ini
harus betul-betul kita jaga untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Baik, luar biasa apa yang disampaikan Pak Eloy pada malam hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat, smart listeners, kepada kita semua. Dan kita tentunya bisa memulai kebiasaan-kebiasaan baik tadi ya dengan cara-cara dan tips-tips yang telah disampaikan. Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Pak Eloy atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan Maria nanti ya yang akan menemani Pak Eloy. Dan Smart Listeners, demikian Smart Motivation pada kesempatan malam hari ini. Saya William Darmawan beserta dengan Pak Eloy Zaluku mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you Mas William.